Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habibullah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan mihmillah hadratus Syekh Maulana Juluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahimi malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladhdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, لصحة جسادنا وقلوبنا، لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام، ولمنافعنا لمصالحنا، لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya itu qamarun, ialah rembulan, yutaminu, melampaui itu rembulan atharaya, terhadap bintang suraya. Wal akhar, adapun yang lain dudatun, ialah seekor ulat, ta'ishu, yang hidup itu duda, firrauthi, di dalam kotoran. Ingat apa yang disebut sebagai elang raja. Ini merupakan simbol dari orang yang menjadi kawan bagi Tuhan, menjadi kekasih bagi Tuhan. Elang raja itu bisa terbang sampai di istana Tuhan, sampai di Arsyullah. Ini merupakan lambang dari orang yang sudah melampaui hatinya terhadap segala sesuatu. Jadi karena tertarik kepada Allah Ta'ala, maka hatinya melampaui segala sesuatu. Hatinya itu tidak hinggap terhadap segala sesuatu selain hadiratnya. Kegandrungannya murni tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu fisiknya itu biasa berada di tengah kerumunan umat manusia, tapi hatinya sudah merdeka dari apapun yang selain hadiratnya. Itu yang disebut sebagai elang raja. Elang raja. Sementara pada saat yang bersamaan itu ya,
ada orang-orang yang disimbolkan dengan bumah, yaitu dengan burung hantu yang minatnya, hasratnya adalah bangkai-bangkai. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala itu tercatat sebagai bangkai, karena selain hadiratnya itu pasti musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti musnah, pasti hancur, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan yang ada terhadap segala sesuatu yang hancur itu sesungguhnya adalah kecintaan kepada segala yang musnah, kepada segala bangkai itu. Ketika Nabi Ibrahim tertarik terhadap matahari, matahari terbenam. Tertarik kepada rembulan, rembulan terbenam. Tertarik kepada bintang gemintang, bintang gemintang pun terbenam. Beliau kemudian menarik kesimpulan, inni la uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak mencintai segala yang terbenam. Dan apapun selain Allah Ta'ala pasti terbenam. Itulah sebabnya kita harus mengganti isi hati kita dari yang semula hanyalah merupakan kesenangan-kesenangan artifisial. Hati kita itu diganti oleh kehadiran Allah Ta'ala. Itu baru belajar kita menjadi elang raja, menjadi kekuatan rohani yang melampaui segala sesuatu. Nah, di sini perbandingan di antara dua hal yang kontras itu, dua manusia yang kontras itu, di sini perbandingannya adalah bahwa yang satu itu adalah rembulan yang melampaui bintang suraya. Yang satunya lagi adalah seekor ulat yang menemukan kenikmatan di dalam kotoran-kotoran. Jadi ya, kecenderungan kepada Allah Ta'ala akan mengantarkan seseorang setinggi rembulan, seindah rembulan, dan kegandrungan hasrat kepada yang selain hadiratnya akan mengantarkan orang pada kehidupan di tengah kubangan kotoran sebagaimana seekor ulat. Maka karena itu, tambatkan hati kita kepada Tuhan. Tambatkan hati kita kepada asal-usul kita. Tambatkan hati kita kepada yang tidak membutuhkan ruang. Tambatkan hati kita kepada yang tidak teringkus oleh waktu. Tambatkan hati kita kepada Tuhan semesta alam. Ditambatkan hati terus menerus kepada hadiratnya, agar itu bisa mengantarkan kita kepada kedudukan rembulan rohani di malam-malam kehidupan umat manusia. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, dzu wajhin, ialah pemilik wajah, kawajhi Yusuf, seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Wajah Nabi Yusuf itu adalah wajah ketampanan. Wajah Nabi Yusuf itu adalah wajah dari keindahan Tuhan. Woi, jangan ngelamun.
Wajah Nabi Yusuf itu adalah wajah dari kemulusan rohani. Jadi ya, orang boleh jadi rupa lahiriahnya itu biasa-biasa saja. Tapi wajah rohaninya itu bisa setampan Nabi Yusuf. Yaitu ketika orang itu murni menggandrungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan, melebihi kegandrungannya kepada apapun yang lain. Melebihi kegandrungannya kepada apapun yang lain. Jadi wajah Nabi Yusuf itu simbol sebenarnya. Simbol. Sebab kalau tidak dipahami sebagai simbol, ya, maka orang-orang yang wajahnya ganteng tapi hatinya belepotan dengan kesenangan kepada segala sesuatu yang lain akan termasuk di sini. Ini tidak. Jadi wajah di sini menunjuk kepada wajah rohani. Wajah rohani. Wajah yang menjadi tumpahan dari kekaguman para malaikat. Jadi para malaikat itu terkagum-kagum kepada wajah seseorang yang hatinya murni gandrung kepada Allah Ta'ala. Wajah-wajah rohani yang menawan itu menjadikan para malaikat tertunduk malu di hadapan wajah-wajah rohani itu. Itu yang disebutkan bahwa salah satunya adalah wajah sebagaimana wajah Nabi Yusuf yang tampan. Wa nafsun dan diri jiwa kanafsi Isa sebagaimana jiwanya Nabi Isa. Jadi ya, tampan wajah rohaninya setampan Nabi Yusuf. Dan kegantengan jiwanya sebagaimana jiwa Nabi Isa. Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih karena beliau senantiasa mengembara. Mengembara di dalam rangka terpukau terhadap ayat-ayat Tuhan. Nabi Isa tidak memiliki rumah. Ketika ditanya, di mana rumahmu wahai Nabi Isa? Beliau menjawab, dimanapun aku berada, di situ rumahku. Jadi pengembaraan Nabi Isa itu adalah pengembaraan di medan-medan keindahan Tuhan. Dan sesungguhnya seluruh alam raya ini adalah medan-medan pengembaraan Tuhan sebenarnya. Seluruh alam raya. Jadi seluruh alam raya ini akan terasa indah di jiwa-jiwa yang indah. Ciptakan jiwa kita indah, maka dimanapun kita berada, di situ akan terasa sangat indah. Ciptakan jiwa yang luas, maka dimanapun kita berada, di situ betapa sangat dirasakan luas sekali. Tapi kebalikannya, jiwa-jiwa yang keruh itu berada dimanapun, maka dimanapun dia berada, terasa tempat itu begitu keruh. Jiwa-jiwa yang sumpek akan merasakan dimanapun jiwa-jiwa itu sumpek. Tempat-tempat itu sumpek. Jadi keindahan di dalam itu bisa menciptakan keindahan di luar. Nah karena itu hati yang akrab dengan Allah itu adalah hati yang senantiasa bernuansa indah. Dan ketika hati itu bernuansa indah, di mana-mana pun hati itu akan merasakan senang dan bahagia luar biasa. Jadi ciptakan dunia keindahan di dalam, maka dunia di luar akan sangat terasa indah.
Jadilah kemudian seperti keindahan wajah Nabi Yusuf, jadilah kemudian seperti keindahan jiwa dari Nabi Isa Al-Masih itu. Jadi hati kita mesti kita proyeksikan untuk keindahan-keindahan ilahi. Maka kehidupan kita, langkah-langkah kita, pengembaraan kita, dimanapun kita berada, akan terasa sangat indah karenanya. Jadi orang seperti Nabi Yusuf ya, itu menjadikan para malaikat tertarik, itu bukan karena rupa lahiriahnya, bukan. Tapi karena kegantengan batinnya, ketampanan jiwanya. Dan setiap orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan, maka jiwa orang itu pasti indah. Maka batin orang itu pasti indah. Jadi karena itu kiblat yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita merasakan Allah sebagai satu-satunya kiblat, Allah sebagai satu-satunya yang terpenting di hati kita, di saat itulah rupa rohani kita akan menjadikan takjub para malaikat. Jadi karena itu kesenangan-kesenangan yang lain di dalam hati mesti kita kesampingkan demi mengukuhkan posisi kesenangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wal akharu, adapun yang lain, dhi'bun ialah serigala, au himarun atau keledai, bejarsin dengan dikalungi apa ya? Bunyi kerincing-kerincing itu ya, apa? Hah? Iya, dikalungi itu. Hah? Iya, dikalungi kerincingan itu ya. Nah, jadi kalau yang satu itu ibaratnya ketampanan wajah Nabi Yusuf, keanggunan jiwa Nabi Isa, nah yang lain itu hanya seperti serigala. Nah, kenapa kok diibaratkan seperti serigala? Karena berisi jiwa yang tamak, nafsu yang tamak, hasrat yang tamak kepada segala sesuatu yang artifisial, kepada segala sesuatu yang sia-sia, kepada segala sesuatu yang akhirnya akan musnah. Jadi mesti selalu diperiksa hati kita. Sekarang hatiku berisi apa? Gitu loh. Diperiksa. Kalau ternyata bergemuruh dengan yang lain, usir gemuruh itu. Itu yang akan mengantarkan kita hanya memiliki tingkatan wajah seperti wajahnya keledai. Karena itu ya, di dalam salah satu puisinya yang lain, Maulana Rumi menyatakan, tanpa adanya ketulusan, tanpa adanya kesetiaan kepada Tuhan, bahkan seorang raja sekalipun tak lebih dari kentut keledai. Jadi ini yang harus kita peranggun, batin kita ini yang harus kita percantik gitu loh. Hanya ketika sepenuhnya menampung Allah, maka batin kita akan menjadi indah, batin kita akan menjadi cantik. Gitu. Jadi karena itu ya, kita mesti betul-betul mengukuhkan kesadaran. Apapun selain hadiratnya sesungguhnya di bawah diri kita. Di bawah diri kita. Dan karena di bawah diri kita, maka tentu saja kita tidak terlalu perlu memburunya. Wong di bawah kita kok. Di bawah kita. Kita itu diciptakan sebagai mitra Tuhan. Sebagai kawan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kedudukan yang mulia itu harus kita gugurkan demi kecintaan kita kepada yang lain-lain. Jangan. Kita itu mitra Tuhan.
Bahkan rupa rohani kita itu disengaja oleh Tuhan sendiri mirip dengan wajah rohani hadiratnya itu. Khalaqallahu Adama ala suratih, sabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Adam termasuk menciptakan kita sebagai keturunannya itu dengan wajah yang mirip dengan wajah rohani Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mitra Tuhan. Betapa sangat sayang kedudukan ini kalau harus digantikan menjadi mitra segala sesuatu yang pada akhirnya akan musnah. Akan musnah segala sesuatu itu. Karena itu jangan demen-demen kepada segala sesuatu yang lain. Itu akan musnah. Kalau mau tertarik, tertariklah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan asal usul dari segala keindahan. Bukankah manusia tertarik segala sesuatu karena segala sesuatu itu dipandang indah, dipandang penting? Mana ada yang lebih indah dan lebih penting dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri? Tidak ada. Jadi istana Tuhan yang berupa hati kita jangan dirubah menjadi istana segala sesuatu yang pada akhirnya akan musnah dan hancur oleh waktu. Jadi kukuhkan keberpihakan kita kepada hadiratnya semata-mata. Kalau sekarang masih belum merasakan tentang kemahaindahan Tuhan, itu karena hati kita, batin kita masih belum sepenuhnya sehat. Ketika suatu saat kita merasakan batin kita sehat, setelah kita kelola, setelah kita ridhoi, maka akan terasa bahwa segala yang indah itu sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Dan keindahan apapun yang lain hanyalah merupakan percikan-percikan kecil dari kemahaindahannya. Karena itu lebih tertariklah kepada Allah Ta'ala dibandingkan kepada apapun dari segala sesuatu di dunia yang fana ini. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya itu muhallakun, ialah bertempat villa makan di luar segala tempat. Jadi ya, orang rohani itu fisiknya saja yang memerlukan tempat. Di sini misalnya di Sewon atau di mana saja. Itu hanya fisiknya yang memerlukan tempat. Batinnya itu berada di ketak terhinggaan ilahi. Villa makan. Ya. Berada di luar segala keterbatasan ruang. Segala keterbatasan tempat. Bagaimana tidak? Wong senantiasa bercumbu dengan Allah Ta'ala yang tidak memerlukan tempat apapun. Jadi fisiknya seolah-olah merupakan milik bumi yang ringkih. Milik semesta yang ringkih ini. Tapi batinnya sama sekali tidak terkungkung oleh apapun karena sudah sepenuhnya bercumbu dengan Tuhan. Fisiknya mengalami kematian. Sebagaimana segala sesuatu mengalami kehancuran. Batinnya abadi di dalam kebersamaan dengan Tuhan itu sendiri. Dia menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Juga istimewa di hadapan orang-orang hadiratnya. Wal akharu, adapun yang lain akifun, ialah berdiam diri alal mazabil, di atas tempat-tempat sampah, di atas tong-tong sampah. Kal kilab, sebagaimana anjing-anjing. Ya. Jadi kalau kita pertaruhkan hidup kita hanya untuk fisik kita, untuk jasad kita, untuk nafsu jasmani diri kita, maka ibaratnya kita itu berputar-putar
di tengah-tengah tong sampah itu sendiri. Jadi tidak bisa membebaskan diri dari kesumpekan dan keruwetan ruang dan waktu yang fana ini. Ayo kita merdekakan diri kita. Allah sudah menyediakan sejak awal dalam diri kita dua sayap. Sayap kecemasan dan sayap pengharapan. Cemas karena diri kita tidak bisa memastikan bahwa diri kita adalah rembulan yang melampaui bintang suraya. Cemas. Berharap karena di hadapan diri kita ada samudra rahmat Allah Ta'ala yang tak bertepi. Dengan dua sayap itu, kita bisa melampaui keterbatasan ruang, keterbatasan waktu. Kita bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan di luar segala ruang, di luar segala himpitan waktu. Jadilah kita kemudian sebagai mitra dialog bagi Tuhan itu sendiri. Wa bilisanin ma'nawiyin, dan dengan adanya ungkapan maknawi, dengan bahasa maknawi. Yaqulu menyatakan al-wardu, apa itu bunga mawar, lil ju'li bagi kumbang busuk. Menyatakan apa? Ya muntinal ibti, wahai engkau yang tengik getiakmu. Jadi bunga-bunga mawar adalah simbol dari keindahan rohani setiap orang. Jadi simbolnya itu adalah bunga mawar yang selain indah juga wangi. Nah, itu berkata kepada kumbang yang tengik. Kumbang yang tengik itu simbol dari kehidupan seseorang yang hobinya adalah segala sesuatu yang akan musnah. Segala sesuatu yang akan musnah. Nah, mawar ini berkata kepada kumbang yang bau tengik itu, ya muntinal ibti, wahai engkau yang berbau busuk ketiakmu itu. Jadi kenapa? Karena sesungguhnya dosa-dosa, kubangan dosa-dosa itu adalah kebusukan yang tak terkira-kira. Kebusukan yang tak terkira-kira. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan dua jalan kepada kita untuk kita pilih. Yang satu jalan menuju keindahan bunga mawar, yang satu lagi adalah jalan yang menuju kepada tengiknya kumbang-kumbang busuk itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain. Jadi Allah Ta'ala menyiapkan dua jalan itu. Satu menuju kepada taman keindahan, satunya lagi menuju tempat-tempat sampah. Dan Allah memberikan akal kepada kita untuk memilih di antara keduanya. Pilihlah keindahan bunga mawar, pilihlah taman-taman bunga, maka kita akan bersama dengan orang-orang Tuhan di situ. Jadi hidup yang sementara jangan dipakai untuk memilih segala sesuatu yang tengik, segala sesuatu yang busuk. Jangan. Karena apa? Karena betapa imannya Allah memberikan kehidupan kepada kita, betapa imannya Allah memberikan akal dan kesempatan kepada diri kita. Innaka sesungguhnya engkau, wahai kumbang busuk, in kunta jika ada engkau hariban ialah kabur, minar raudhati dari taman,
Fa inna hadzan nufur, maka sesungguhnya kabur ini kamalun ialah kesempurnaan lil raudhati bagi sebuah taman. Wahai gombang busuk, wahai engkau yang ketiakmu begitu busuknya, jika engkau itu kabur dari taman bunga, sungguh itu merupakan kesempurnaan dari taman bunga itu sendiri. Ya. Karena iblis kabur dari Nabi Adam, itu menunjukkan adanya kesempurnaan rohani Nabi Adam. Jadi kesempurnaan rohani Nabi Adam tidak hanya ditunjukkan oleh tunduknya para malaikat di dalam mempersembahkan sujud ta'zim, tidak hanya itu. Tapi yang menunjukkan keaslian dari rohani Nabi Adam juga adalah karena iblis tidak mau bersujud ta'zim. Gitu. Jadi dua golongan ini dijadikan senantiasa oleh Allah Ta'ala sebagai dua entitas yang kontras, yang berlawanan. Yang berlawanan. Jadi pilihlah taman-taman keindahan, pilihlah wewangian bunga-bunga, maka di situ kita akan berakrab ria dengan orang-orang beriman, dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa sangat gamblang jalan yang seharusnya kita tempuh di dalam kehidupan ini. Sangat gamblang. Dan menjadi sangat terasa gamblangnya jalan yang mesti kita tempuh itu karena Maulana Rumi sudah membuktikan memilih taman bunga itu ketimbang tempat-tempat sampah. Jadi apa yang disampaikan oleh orang yang mengalami akan jauh lebih meyakinkan dibandingkan hanya teori-teori semata. Jadi Maulana Rumi menunjukkan jalan keindahan kepada Tuhan karena beliau sendiri sudah mengalaminya. Sudah bolak-balik mencapai alamat Tuhan. Dan atas dasar pengalaman itu maka ditunjukkan kepada kita. Ini loh jalan yang nikmat. Ini jalan pesta para wali, para nabi. Ini menuju kepada puncak-puncak kesenangan. Pilih jalan ini. Walaupun peminatnya jarang. Jadi pilih kita merambungkan hidup diri kita yang dijatakan oleh Allah Ta'ala di dalam rangka memilih jalan keindahan-keindahan Tuhan itu sendiri. Mestinya ke sana. Jadi karena itu jauhilah jalan-jalan yang akan menggiring kita ke tempat-tempat sampah, ke tempat-tempat yang berbau busuk, ke tempat-tempat kefanaan. Jauhilah itu. Agar kita semakin tertarik menempuh jalan-jalan keindahan Tuhan itu sendiri. Oke. Moga-moga Allah memudahkan diri kita untuk menempuh jalannya para wali dan para nabi. Moga-moga Tuhan menjauhkan diri kita dari jalan yang menuju kepada tempat-tempat sampah kehidupan itu. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika